Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Baiklah, mari kita ikuti kajian Tafsirul Jalalain baik secara online maupun offline. Sebelumnya kita berdoa dulu, berdoa akan baca Al-Quran bersama. Allahumma bil haqqi wa bil haqqi nazala. Allahumma azim raghbati fih waj'alhu nuran fi basari shifaan fi sadri. Allahumma zayyim bihi lisani wajammil bihi wajhi wa qawwi bihi jasadi warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wakhsyurni ma'an nabiyyi wa alihi wa ashabil akhyar. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian Tafsirul Jalalain baik secara offline maupun online. Semuanya fokus, konsentrasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Innal ladzina sak temene wong akeh yakfuruna kang padha kufur sapa alladzina. Kufur itu artinya ya menutupi diri mereka ditutupi sendiri sehingga enggak bisa melihat ayat-ayat Allah karena ditutup oleh mereka sendiri. Innal ladzina sak temene wong akeh yakfuruna kang padha kufur sapa alladzina bi ayatillahi ing pira-pira ayat-ayate Allah. Dalam hal ini adalah Al-Qur'an, bil Qur'an wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kata Allah, orang-orang yang kufur artinya menutup diri dari Al-Quran, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka enggak iman ayat-ayat Allah. Al-Quran dinistakan, Al-Quran dihina-hina, dilecehkan. Junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimaki-maki, dipisoi, dihujat dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Al-Quran, terhadap Rasulullah. Zaman dulu, zaman waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bertugas, baik orang yang di Makkah maupun yang di Madinah atau yang di mana saja. Ketemu Rasulullah dihina-hina, dibilang majnun lah, dibilang tukang sihir lah, Qur'annya dibilang penistaan dan lain sebagainya. Nah, itu zaman dulu. Orang-orang yang demikian itu namanya orang-orang yang kufur, mengkufuri ayat-ayat Allah, Al-Quran, dan mengkufuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimbali kondur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sampun wafat Rasulullah. Kemudian dilanjut para sahabat, para khulafaur rasyidin,
dilanjut para tabi'in, dilanjut para tabi'ut tabi'in, terus tabi'ut tabi'in dilanjutkan lagi penerusnya, tabi'ut tabi'in, tabi'in, terus ila yaumil qiyamah. Zaman sekarang ini zamannya para ulama. Para ulama, para habaib, mereka itu pewaris para nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Sehingga para ulama zaman sekarang ini juga melanjutkan menyampaikan ayat-ayat Allah, melanjutkan firman-firman Allah yang telah diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa adanya, enggak nambahi, enggak ngurangi, enggak mau modifikasi. Para ulama juga demikian, para habaib juga demikian. Baik itu ulama yang ada di Indonesia, habaib yang ada di Indonesia, maupun para ulama habaib yang di luar Indonesia, di seluruh dunia. Semuanya demikian, melanjutkan apa risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajak umat agar iman Allah, iman Rasulullah, agar Islam, agar iman, agar ihsan. Mengajak umat untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Semua para ulama, semua para habaib demikian di seluruh dunia. Kemudian para umat yang tidak mau mengikuti petunjuk para ulama, nggak mau menerima petunjuk para ulama, nggak mau menerima petunjuk para habaib yang benar-benar ulama yang garis lurus, yang siratal mustaqim gitu loh. Nggak ada ulama garis keras tuh, nggak ada. Sekarang ini diplesetkan. Orang-orang yang nggak mau menerima yaitu orang kufur, kafir namanya. Akhirnya mereka membenci. Ulama dianggap teroris lah, Islam dianggap anarkis lah, dan lain sebagainya. Ingin mecah belah umat dan lain sebagainya. Itu namanya mengkufuri. Mengkufuri ayat-ayat Allah. Al-Quran dinistakan, Al-Quran dilecehkan, para ulama dihina-hina, dimaki-maki, diuber-uber, dimusuhi. Nah ini loh, itu resikonya para ulama yang demikian. Jangankan kita ulama yang setingkat zaman sekarang, zaman dulu para ulama sama juga. Sampai para nabi, para rasul, Rasulullah itu ya diuber-uber sama saja. Zaman bertugas di Makkah diuber-uber, dimusuhi, bahkan rumahnya Rasul itu diblokir. Jeger-jeger Mekah, Arab dan sekitarnya itu dikumpulkan untuk menangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini Muhammad harus dipenggal lehernya. Pernah terjadi itu loh, Rasulullah sampai rumahnya diblokir, dikepung. Semua jegernya pagar rapat. Sudah menyiapkan senjata pedangnya yang unus dari sarungnya. Begitu nanti Muhammad keluar harus penggal. Ini sudah bulat kesepakatan tokoh kufar Quraisy. Sampai begitu Rasulullah menghadapi ujian tantangan yang berat. Maka para penerusnya, para ulama, para habaib, para ustadz, para kiai yang mengikuti jalannya Rasulullah untuk menegakkan sabilillah sama juga menghadapi tantangan dan rintangan. Uber-uber, dimusuhi, dimaki-maki, dianggap teroris lah, dianggap ingin mecah belah umat lah, dan lain sebagainya. Nah itu namanya kufur.
Nah di sini ditegaskan kata Allah apa? Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Sungguh kata Allah, orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah, artinya mengkufuri Al-Quran, menistakan Al-Quran, menghina-hina para ulama, menghina-hina para habaib. Nah namanya itu penistaan agama, dilarang tuh sebetulnya, nggak boleh. Kita dalam hidup bernegara di Indonesia ini sudah sepakat, meskipun kita hidup beraneka ragam umat beragama, kita sudah sepakat untuk rukun, untuk saling hormat menghormati, untuk saling tolong menolong dalam menegakkan negara Indonesia NKRI. Nyatanya kesepakatan itu diterjang banyak juga oknum-oknum, kelompok-kelompok yang menistakan agama. Padahal kita sudah sepakat untuk saling menghormati, saling menghargai, untuk tidak saling menistakan. Kita sudah sepakat semua, nggak boleh agama ini Muslim menistakan Kristen, menistakan Nasrani, menistakan Yahudi, menistakan Hindu, Buddha, kamu nggak boleh. Ini sudah sepakat. Sementara sebaliknya orang Kristen sama juga nggak boleh menistakan atau menghina agama Islam. Hindu nggak boleh. Sudah sepakat nih, nggak boleh menghina agama Kristen, nggak boleh menghina agama Islam dan lain sebagainya. Begitu pula Buddha dan semua agama yang disahkan di negara Indonesia ini untuk saling menghormati. Tidak boleh satu dengan yang lain saling menghina, saling maki-maki, tidak boleh. Ini sudah sepakat untuk menjaga negara kita yang tercinta ini. Semua para ulama habaib di sini sudah eksis, konsisten, tidak ada ulama, tidak ada habaib yang menghina-hina orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, nggak ada. Cuma ini yang terjadi sebaliknya. Islam dihina-hina, Islam dianggap kadur, Islam dianggap agama pendatang dan lain sebagainya. Itu namanya penghinaan itu. Penghinaan agama, nggak boleh itu. Catat ini, jangan. Kita sudah sepakat demikian. Nah dalam ayat ini Allah yang menegaskan gitu loh. Bukan berarti orang Muslim menghina-hina non-Muslim, bukan. Allah menegaskan. Sungguh orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, mengkufuri Al-Quran, menghina-hina Rasulullah, Nabi Muhammad dihina-hina dan lain sebagainya. Ya Allah, apa kata Allah? Wayak tulunan, tuh ada lagi lanjutnya, wayak tulunan lan podo mateni sapa alladzina annabiyina ing pira-pira nabi bighairi hakin kelawan tanpa hak. Zaman dulu, zaman para anbiya wal mursalin, banyak nabi-nabi, rasul-rasul Allah ini diuber-uber, dibantai, dibunuh. Seperti Nabi Zakaria diuber-uber, akhirnya ketangkap di sebuah hutan. Waktu itu Nabi Zakaria ngumpet di dalam pohon, ada pohon besar gitu. Ketika Nabi Zakaria diuber-uber lari ke hutan, tahu-tahu ada pohon besar membuka diri. Langsung Nabi Zakaria masuk. Begitu udah masuk, langsung menutup kembali itu pohon. Nah ini min ajaibillah. Begitu para orang-orang kafir yang benci terhadap nabi-nabi Allah nyari tahu mana ini Zakaria nih. Tadi lari di sini kok enggak kelihatan hidungnya. Mana Zakaria ini? Cari cora kesana kemari nggak ketemu. Oh, pasti ini di pohon ini, dia ngumpet dalam pohon ini. Ayo kita
tebang pohon ini. Nah akhirnya tuh pohon digeraji bos. Ya Allah, geraji nih sampai patah, roboh dan Nabi Isa kan sudah terpenggal juga bersamaan pohon tadi. Nah ini namanya wayak turunan nabiyin bi ghairi haqqin, tanpa hak. Juga Nabi siapa itu? Berikutnya Nabi Yahya. Nabi Yahya juga dibantai, dibunuh, dihabisi. Ya Allah. Semua para nabi gitu. Ingat itu Nabi siapa lagi? Nabi Musa. Nabi Musa diuber-uber akan dihabisi semua kaumnya juga. Enggak hanya Nabi Musa tok. Semua Bani Israel akan dihabisi oleh Fir'aun. Tapi oleh Allah Sang Maha Kuasa diselamatkan itu Nabi Musa. Wa idh najjaynakum min ali Fir'aun wa apa itu? Tsumma aghraqna wa idh najjaynakum min ali Fir'aun wa aghraqna ala Fir'aun. Kemudian Fir'aun ditenggelamkan dan semua bala tentaranya juga. Diselamatkan oleh Allah itu Nabi Musa dan kaumnya. Aslinya mau dihabisi juga, tapi oleh Allah diselamatkan. Siapa lagi? Nabi Isa. Oleh orang Nasrani disebut Yesus. Nabi Isa juga gitu, rumahnya dikepung, diblokir. Ini Isa orang gila ini, majnun ini, pemecah belah umat ini. Harus dihabisi. Tanggap itu Isa. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini kisah para nabi rata-rata gitu. Akhirnya begitu rumah sudah dikepung, terus Yahuda yang kepala pembantai yang akan mengeksekusi Nabi Isa masuk pintu. Tapi sudah memberi komando kepada anggotanya, nanti kalau Isa kabur langsung tangkap, langsung disalib. Enggak boleh lolos. Oke, siap. Ya udah masuk. Begitu masuk rumahnya Nabi Isa, diobrak-abrik itu semua lorong-lorong semua, sudut-sudut rumah-rumah dalamnya, kamar-kamar diobrak-abrik semua. Enggak menemukan Nabi Isa. Gimana Isa ini ngumpetnya? Cari, cora cari, enggak ketemu itu. Ya, akhirnya dia kembali dengan tangan kosong karena ternyata Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, dirofa, dia angkat oleh Allah, dievakuasi kalau bahasa kita, diselamatkan oleh Allah, dirofa oleh Allah, wa rofa'nahu. Nabi Isa selamat. Kemudian gimana kisah berikutnya? Itu Yahuda yang nggak menemukan Nabi Isa keluar, terus sudah subbiha wajuhu, wajahnya Yahuda sudah dimalihkan rupa oleh Allah, wajahnya mirip, persis mirip wajahnya tok, mirip Nabi Isa. Maka begitu dia keluar, langsung ditangkap oleh pasukannya sendiri, langsung dibantai. Begitu dibantai, disalib. Itu Nabi Isa palsu itu, bukan Nabi Isa yang beneran. Karena itu yang menangkap Nabi Isa tadi nggak menemukan. Disalib, diaplang, kemudian dibereceti lagi, ditelanjangi lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Begitulah sadisnya orang-orang kafir itu. Ya Allah, ditelanjangi, disalib, dipaku hidup-hidupan. Tangan sini dipaku, tangan ini dipaku, kakinya juga. Tinggal dalam mentok sampai gini. Nah itu kalau versi orang Nasrani dianggap Tuhan Yesus itu. Sebetulnya itu bukan. Itu adalah yang mau menangkap Nabi Isa, kemudian begitu mau mencari Nabi Isa di dalam rumah nggak menemukan, dia keluar. Begitu keluar wajahnya sudah dirubah oleh Allah, mirip Nabi Isa. Oleh mereka yang di luar
Ya langsung nangkap aja, udah ada janji tadi, udah ada kesepakatan. Ya Allah, langsung dibantai, dibunuh, dipaku, disalib, hidup-hidupan. Ditelanjangi tinggal pakai dalaman bawah aja. Ya Allah, sadisnya orang kafir seperti itu. Wayak turunan Nabi. Nah maka begitu selesai penyalipan, akhirnya para pembantai tadi menanyakan mana pemimpin kita nih yang merazia di rumahnya Isa, mana nih kok enggak keluar-keluar. Wah ini berarti bukan Isa nih dia ini. Pasti dia ini pemimpin kita. Mana mungkin enggak ada orang. Ini Isa ini betul Isa. Terjadilah pro kontra. Ada yang menganggap itu benar-benar Isa, yakin, hakul yakin. Ada yang enggak percaya. Kalau ini bukan Isa, lah mana Isa? Dicari di dalam enggak ada. Tapi yang kelompok lain yang menganggap ini bukan Isa. Kalau ini Isa, mana bajunya? Ini bajunya yang tadi komandan saya. Yang dipakai bajunya baju komandan, hanya wajahnya aja yang persis Isa. Terjadilah pro kontra di antara mereka sendiri. Ada yang yakin itu Isa, ada kelompok yang lain tidak percaya. Dan itu berlanjut seterusnya sampai sekarang. Makanya hati-hati. Para nabi, para rasul semuanya begitu menghadapi tantangan dan rintangan. Nabi Ibrahim, ditangkap Nabi Ibrahim, disidang, sidangnya viral sampai sekarang tuh viral. Ya Allah, akhirnya dijatuhi hukuman mati, bakar. Nah, setelah disidang melalui persidangan akhirnya dijatuhi hukuman mati, dibakar. Ya Allah, sadisnya ini di zaman eranya Raja Namrud. Nabi berbakar beneran. Akhirnya mau melemparkan Nabi Ibrahim ke kobaran api yang raksasa, nggak bisa. Wah gimana nih, orang baru mendekat jarak 5 meter itu udah nggak kuat. Gimana bisa melemparkan Ibrahim ini? Zaman waktu itu belum ada namanya itu untuk ngatrol, untuk mengangkut barang Ibrahim belum ada, masih manual. Nah begitu mereka kesulitan, bagaimana melemparkan Ibrahim ini? Akhirnya datang syaitan. Syaitan ini dia malih rupa kakek-kakek, malih rupa manusia. Syaitan itu kalau pengen membujuk, merayu manusia, dia malah manusia dulu, enggak menampakkan aslinya. Kalau setan menampakkan aslinya, nanti orang-orang jadi lari kabur. Akhirnya dia malih rupa mirip kakek-kakek. Begitu sampai di lokasi memberitahu, kamu ini gimana melempar Ibrahim gitu aja kok nggak bisa, orang kecil gitu kok. Goblok kamu semua ya. Gitu ngaku-ngaku jadi presiden, ngaku-ngaku jadi raja, mau lempar Ibrahim aja nggak bisa. Benar-benar goblok kamu ini. Ya Allah. Terus gimana Kek? Ini caranya Kek? Gampang dong. Kamu cari itu senggot, bambu panjang, kamu kasih tampar gitu loh. Nanti dilempar sama bambu, pring gitu. Oh iya. Cocok, oke. Kalau gitu bagus Kek. Langsung dibikinkan singgot. Ambil bambu panjang, bikinlah singgot gini. Ya Allah, begitu sudah selesai, Ibrahim dicancang, dicancang. Tapi nggak digantung, nggak hukum gantung, dicancang dengan maksud nanti dilempar ke kobaran api. Jarak 5 meter sudah nggak kuat, 10 meter nggak kuat, maka pakai singgot. Begitu udah siap, semua rakyat nonton semua, supaya tahu rakyat ini loh orang yang suka pecah belah umat, hukumannya dihukum mati.
Orang yang mengajarkan ajaran agama baru ini, contohnya kena hukuman mati. Masyarakat dibilang semua, rakyatnya biar tahu, biar jerah gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Penguasa kalau zalim begitu, nggak peduli itu. Nabi nggak peduli itu. Rasul langsung dibantai. Sekarang ini nggak ada nabi, nggak ada rasul. Para ulama sama juga. Banyak ulama, habaib diuber-uber. Ya Allah, santrinya dibantai, dibunuh. Ya bighairi hak. Astagfirullahaladzim. Ini memang sudah menjadi apa nggih? Sunnatullah. La tabdila li sunnatillah. Kata Allah dalam sebuah firman-Nya, la tabdila li sunnatillah. Maka kalian sebagai penerus para anbiya wal mursalin, sebagai pewaris, calon pewaris, kalian semuanya calon ulama, warasatul anbiya, maka harus siap mental, siapkan iman kamu, teguhkan iman kamu, teguhkan Islam kamu, teguhkan ihsan kamu. Memang itu resikonya dan tantangan seperti itu. Lah kalian akan dikasih piala jannah surga, mana ada piala tanpa tantangan. Maka ini harus kita siapkan mental kita ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi inayah, hidayah, taufiknya kepada kita semua. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bi rahmatika wa bi fadlika wa karamika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Bi ghairi haqqin, kelawan tanpa hak. Bila jirmin, enggak dosa, enggak apa. Kamu lihat itu Habib Rizik. Dosanya apa? Orang menyelenggarakan walimatul arus, menyelenggarakan maulid, loh, kok dihukum, dipenjara. Orang sehat-sehat aja dianggap apa, menyampaikan berita bohong. Kasus di RSUM itu kan nggak dosa nggak apa. Sementara para pejabat, para penguasa, para orang-orang dekat pejabat melakukan pelanggaran yang sama, dibiarin, dipiara. Apa itu nggak zalim itu namanya? Namanya tuh zalim. Nah ini memang sudah kalimatullah seperti itu. Allah menyatakan dalam ayat ini, innalladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyina bighairi haq. Wa yaqtuluna lan padha mateni sapa alladzina, wa yaqtuluna lan padha mateni sapa alladzina yakfuruna bi ayatillah. Mateni alladzina ing wong akeh yakmuruna kang padha perintah sapa alladzina bil qisti ing adil, bil qisti ing adil minan nasi, hale saking pira-pira manusa. Kita lihat di zaman sekarang ini, kita lihat banyak para ustadz, para habaib, para ulama dibantai, santri bahkan di santri masih ngaji loh, dibantai, dianggap ingin mecah belah umat, ingin mecah belah persatuan, padahal mereka itu menyerukan keadilan. Wa ya'muruna bil qisti, jangan apa namanya melegalkan minuman keras misalnya. Ini kan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan membiarkan perzinaan, prostitusi. Ini yang ditegakkan. Ayo tegakkan hukum Allah. Orang yang zina harus dicambuk, orang nyolong harus dipotong tangannya. Ini ya'muruna bil qisti, itu hukum Allah. Lah orang-orang yang menyuruh bil qisti dibantai malah. Nah ini nyata.
wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Banyak sudah sekarang ini orang-orang yang menegakkan keadilan justru ditangkap, di penjara. Ya Allah, ceritanya di penjara sekarang ini sudah banyak 2.000-an para penyeru keadilan, banyak ustadz, banyak ulama, banyak habaib juga di penjara. Ya Allah, nyata loh, ini realita. Ini bukti bahwa ayat ini benar-benar terjadi. Itu sejak zaman dulu para nabi, para rasul. Dan berlanjut ila yaumil qiyamah. Maka waspadalah kalian sebagai calon para ulama. Usahakan kalian supaya bisa menjadi ulama yang ya'muruna bil qisti. Jangan ulama yang membantu rezim yang zalim. Ada kedaliman diam aja. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Fabasyirhum, kata Allah, fabasyirhum, mongko iku bebunga sira ya Muhammad, hum ing alladzina yakfuruna bi ayatillah. Sira paringi bebungah bi adzabin kelawan siksa alimin kang banget nglaraknone. Ya Allah. Makanya kalau kita lihat kasusnya Habibana Imam Besar Muhammad Rizik Syihab ini, pokoknya sampai jumpa di pengadilan di akhirat. Nah ini fabasyirhum bi'adzabin alim. Pasti kalian para hakim yang zalim akan menghadapi azab yang sangat berat di akhirat. Sampai jumpa di pengadilan di akhirat. Nah ini berarti Habib Rizik itu menyampaikan ini, fabasyirhum bi'adzabin alim. Melanjutkan perintah Allah yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, para tabi'in, dan terus sampai para ulama, sampai para habaib, sampai Habibana Imam Besar Muhammad Rizik Syihab. Maka waktu persidangan semua tahu, seluruh dunia, enggak se-Indonesia melihat gimana peristiwa hukama hakim-hakim yang zalim ini, hakim yang dipeseni oleh rezim yang zalim juga. Astagfirullahaladzim. Apa kata Habibana Imam Besar Muhammad Rizik Syihab? Sampai jumpa di pengadilan di akhirat. Pasti bertemu Tuhan mereka besok yaumul qiyamah. Yakin bahwasanya mereka kembali kepada Tuhannya besok di yaumil akhirah. Semoga kita semua termasuk golongan khasyiin, orang-orang yang yakin berjumpa Allah besok di yaumil qiyamah. Kita semua kembali kepada Allah besok di yaumil qiyamah untuk menghadapi hisab, menghadapi jaza. Semoga kita dikasih selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Paham semuanya? Ilahuna nahtatin bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma qala wallahu a'lamu bissawab. Allahumma arhamna bersama. Bismillah dulu. Allahumma arhamna bil Qur'an alulana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ja'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum lima fi shalah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.